2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di gereja, di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya selalu berdoa dan berharap saudara semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya, kehadirannya setiap malam, setiap hari atau kapanpun saudara membuka daripada ibadah Menara Doa ini. Saya percaya kapanpun, dimanapun, lawatan Tuhan tetap ada. Kuasa Tuhan tetap bekerja. Ketika kita siapkan hati kita harapkan Tuhan, mempercayai Dia. Saya percaya sesuatu spiritual blessings Tuhan akan limpahkan buat setiap kita. Kemarin satu hal yang luar biasa, benar-benar saya melihat itu penggenapan dari Efesus 1 ayat 3 saudaraku. Bahwa segala pemberian-pemberian dari alam sorgawi, heavenly places, segala berkat sorgawi yang Allah ini kan dilimpahkan buat setiap kita. Saya melihat juga dan mendengar kesaksian-saksian yang luar biasa kemarin. Bagaimana Tuhan membuat mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh hadir di Menara Doa ini Tuhan. Bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, para pendoa yang ada di UPT ya Tuhan, United Prayer Tower, Menara Doa di Amerika dan Kanada ya Yesus. Ya Tuhan, bahkan di seluruh ya Tuhan, bangsa-bangsa lain, di negara-negara lain. Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami rasakan hari ini ya Tuhan, saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami rindu ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Beri kami hati yang baru, roh yang baru Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan, aku rindu. Ini pengakuan kami. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku
hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan, inilah doa kami. Biarlah Kau hadir di sini Tuhan. Urapi siap kami ya Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus. Lawat siap kami Yesus. Mari saudara doa. Yes, berdoa saudara. Oh ya la makasih ya la bala bala bala. Oh ya la makasih ya la bala bala. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini. Mari Yesus, mari Roh Kudus. Lama-lama peduli kami. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih ni mila bala 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 bala. Oh ya la makasih ni mila bala 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 bala. Oh ya la makasih ni mila bala bala. Oh ya la makasih ni mila bala bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Sembah Dia saudaraku. Sembah Yesus. Ucapkan syukur pada Dia. Ucapkan terima kasih Yesus. Biarlah hadirat-Nya menyembuhkan setiap sakit penyakit. Yes. Hadirat-Nya memberikan kekuatan yang baru. Yes. Sembah Dia masuk hadirat-Nya. Oh ya la makasih ni mila bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan Yesus, lawat Syama dan penuhi siapa anak-anakmu yang hadir ini. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Rasakan saudaraku hadirat. Terus buka suaranya, yes.
Ya Roh Kudusku, ya Roh Kudus, jamah tiap kami itu, pulihkan kami, sembuhkan kami semua. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita, mari Roh Kudusku mengalir sekarang, menguatkan, menyegarkan, yes, menginspirasi, menjawab doa-doa setiap anak-anak. Oh Yesus, pulihkan. Buka suaranya Ibu Bapak. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Saudara, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari saudara kita sama-sama doa. Ini saat-saat yang indah. Oh ya labakashini milabal. Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas katakan, minta maka akan diberikan padamu. Cari kamu akan dapatkan. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Bapak yang mana yang beri anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular. Bapakmu di surga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Di Injil Lukas ini katakan minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Musik main. Minta Roh Kudus. Mari saudara kita doa. Tuhan Yesus, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami setiap dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh ya labakashini milabalaba. Penuhi kami dengan karunia Roh Kudus-Mu. Biarlah ya Tuhan kami bisa ya Tuhan punya karunia-karunia. Berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia perkataan nubuatan. Tuhan limpahkan, curahkan untuk setiap kami saudara. Oh ya labakashini milabalaba. Minta saudara doa, karunia untuk membuat mujizat, untuk melakukan mujizat, karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Hari ini dalam nama Yesus. Terus doa saudara. Karunia untuk membedakan roh. Hari ini Bapa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus lawat dan jamah penuhi setiap kami. Kalau kami dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan bersaksi bersama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang berhak atas janji-janji Allah. Biar Roh Kudus ubah setiap kami, sucikan hati kami, beri kami ya Tuhan hati yang murni supaya kami bisa melihat Allah. Oh ya, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Beri kami roh doa, beri kami roh doa, yes. Beri kami roh doa, Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkanku. Saudara, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa biarlah Tuhan lawat bangsa ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau bersyukur padamu ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, Engkau buat bangsa ini tenang, aman, damai. Terima kasih ya Tuhan untuk ketertiban, keamanan. Tuhan, makasih Tuhan, kami percaya Engkau sedang melawat bangsa kami Indonesia. Kota-kota Tuhan lawat, rumah-rumah Tuhan lawat. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini Tuhan segala berlalu, resesi ekonomi Tuhan segala berlalu. Tuhan, terima kasih untuk vaksinasi yang sedang berjalan. Biarlah semakin banyak orang ya Tuhan dapat divaksin. Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan untuk presiden kami,
para menteri, semua ya Tuhan, para pejabat-pejabat ya Tuhan, baik TNI maupun Polri ya Tuhan. Kami minta berkat-Mu turun Yesus. Oh ya la makasih la bala. Tuhan, pelihara bangsa kami, lindungi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa ini rukun damai. Kami akan melihat satu lawatan Tuhan yang besar atas Indonesia. Penuaian jiwa yang terbesar terakhir terjadi atas Indonesia. Kota-kota ya Tuhan Yesus, rumah-rumah Yesus, semua dipenuhi Roh Kudus. Semua percaya pada Yesus. Mari saudara kita berdoa untuk semua keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, semuanya diselamatkan. Kita minta Tuhan selamatkan keluarga kami, selamatkan orang yang kami kasihi ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau janji Tuhan Yesus, satu orang bertobat, seluruh keluarganya diselamatkan. Selamatkan ya Tuhan keluarga kami, orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Berdoa saudara, berdoa. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan, Kanada. Lawat ya Tuhan Yesus, lawat Yesus. Engkau yang berkata, berjanji, bernubuat ya Tuhan, bahwa Pentakosta ketiga datang ya Tuhan dari timur ke barat, ke Amerika, ke Eropa Yesus, Australia, dalam nama Yesus. Oh ya lama kasini mila bala. Tuhan memberkati siap partisipan yang ada di UBT sekarang ya Tuhan. Lawat siap kami, kuatkan, segarkan ya Bapa. Berkat-Mu turun Yesus. Oh ya lama kasih ya lama. Pakai siap berdoa, pakai siap hamba-Hamba-Mu Yesus yang di UBT ini Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara yang sedang berbaring sakit, dimanapun saudara berada saat ini, saya mau berdoa buat saudara bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang lain, seluruh sidang jemaat yang lain. Saudara yang hadir di menara doa, dimanapun saudara berada sekarang, kapanpun saudara membuka daripada menara doa ini, ada kuasa Allah yang keluar menjamah saudara sekarang dari daripada screen layar. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Bapa, alirkan kuasa kesembuhan, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua yang sedang menderita virus corona, saudara yang sedang menderita COVID-19, sekarang terima kesembuhan dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Hasil swab negatif, nyatakan sembuh total dalam nama Yesus. Tidak ada yang rusak organ tubuhmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bermasalah dengan tulang. Tuhan, sembuhkan tulang-tulang mereka Tuhan, otot mereka, dan juga saraf-saraf mereka ya Tuhan. Engkau yang menyuruh aku berdoa untuk secara khusus. Tuhan Yesus, sembuhkan tulang mereka, saraf terjepit ini Tuhan, dalam nama Yesus. Apapun penyakit tulang saudara, sekarang terima kesembuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menderita autoimun. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan saudaraku. Saudara sedang mengalami asam lambung yang tinggi, GERD. Tuhan, aku minta dalam nama Yesus, sembuhkan ya Tuhan. Normal kembali asam lambungnya Tuhan. Terima kasih anak-anak-Mu yang sedang menderita kanker sekarang, tumor Tuhan. Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Tuhan taruh di hati saya ada seseorang yang hadir di menara doa ini sedang berputus asa,
Saudara mau mengakhiri daripada hidup saudara, mau bunuh diri. Tidak tahu, Tuhan mengasihi saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, ini anakmu, tutup mata saudaraku. Jamah anakmu ini. Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung semua dosamu, nak. Dia mengasihimu. Kalau dia bisa serahkan nyawanya, dia mau engkau berseru sekarang, panggil Yesus. Urungkan niatmu untuk bunuh diri. Urungkan niatmu untuk bunuh diri. Taruh pengharapanmu ke Yesus. Taruh pengharapanmu ke Tuhan. Taruh pikirkan dia. Ada Yesus mengasihimu. Aku putuskan segala tali-tali maut dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Tuhan berikan kekuatan untuk anakmu ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Saudara yang mengalami depresi, saudara mengalami stres, saudara tidak bisa tidur, saudara mengalami insomnia. Oh ya lah, saudara mengalami gangguan dalam jiwamu, nak. Hari ini aku berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, untuk anak-anakmu yang mengalami stres. Sembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan mereka Yesus. Aku mengasihi mereka. Yes. Mari buka suaranya, sembah Dia. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, sembah Dia saudaraku. Ku sembahkan, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan. Menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat indah ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menderita sakit di mata mereka. Glaukoma, katarak, apapun ya Tuhan, radang di mata saudara atau mengalami kebutaan sekalipun. Tuhan taruh di sini untuk saya berdoa buat saudara. Saudara minta iman untuk disembuhkan. Minta iman untuk disembuhkan. Bapa, dalam nama Yesus, kami minta iman untuk disembuhkan Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit di bagian mata mereka. Di dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Terima dalam nama Yesus, yang buta melihat. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudara mengalami stroke, lumpuh berjalan sekarang. Yang tuli mendengar, dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, kuasa kesembuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku
Aku berdoa juga untuk mujizat keuangan, terobosan keuangan. Untuk setiap anak-anakmu ini Tuhan, beri kemampuan. Kau buka jalan, tunjukin jalan, pekerjaan apapun ya Tuhan, untuk anak-anakmu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang sekristus, kita boleh berjumpa lagi ya. Hampir tiap hari kita ketemu saudara. Saya senang bisa mengajak saudara untuk masuk hadirat Tuhan, doa bareng, muji nyembah bareng, dan saya bisa mengajar firman setiap hari. Apa yang memang Tuhan taruh di hati saya ingin bagikan. Saya berdoa, saya pilih kata-kata yang paling sederhana, paling mudah untuk bisa dimengerti. Intinya adalah saya rindu setiap kita pertama menjadi orang yang cinta Tuhan habis-habisan. Katakan amin. Yang kedua, saya rindu untuk setiap kita makin kenal Tuhan lewat firman-Nya. Itu ya. Yang ketiga, saya ingin lewat Menara Doa ini saudara makin diberkati oleh Tuhan. Makin diberkati, tujuannya apa? Supaya saudara bisa jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Hidupnya penuh pengharapan. Nah, kalau orang yang penuh pengharapan pasti penuh dengan sukacita. Hanya orang yang punya pengharapan yang ada sukacita. Orang yang tidak punya pengharapan tidak ada sukacitanya. Saudaraku, nah hari ini saudaraku, saya ingin bagikan tentang mengapa penting dipenuhi Roh Kudus. Kenapa kok penting dipenuhi Roh Kudus? Ya, Roh Kudus ini adalah Allah sendiri sebenarnya. Saudaraku, kita bisa kenal Yesus itu karena Roh Kudus. Kita bisa kenal dan dekat dengan Bapa itu karena Roh Kudus. Saudaraku yang Kristus, ada satu peristiwa yang hebat, saudara, yang mengubah saudaraku daripada apa? Sepertinya segala sesuatunya. Kalau di perjanjian lama, sebelum hari Pentakosta di loteng atas, Tuhan hanya berbicara kepada siapa? Kepada orang Israel, bangsa Israel. Hanya bangsa Israel pada waktu itu yang punya jawatan nabi, imam. Tuhan bicara sama mereka dan Tuhan hanya mau mendengar dari mereka. Kita baca di perjanjian lama. Tapi sejak Yesus saudara mati disalib, tirai daripada bait Allah itu terbelah, robek. Sehingga saudaraku, ruangan Maha Kudus, barang yang namanya tabut perjanjian, itu bisa dilihat dari orang dari luar. Yang selama ini yang lihat siapa? Imam besar. Itu juga orang Israel. Sukunya Lewi. Mati. Saudara, terbelah bait Allah. Lalu ketika Yesus naik ke surga, saudaraku, naik ke surga, lalu apa yang terjadi? Terjadi murid-murid disuruh tinggal di loteng atas. Mereka doa nantikan janji Bapa. Janji apa? Ini janji yang paling hebat. Yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus. Katakan amin saudara. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta ini saudaraku, 120 orang. Di dalamnya ada 12 murid. Di situ juga ada Petrus. Saudara, mereka dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya mereka berbahasa baru. Ibu bapak. Nah, sejak saat itulah ketika Roh Kudus memenuhi manusia saudaraku di hari Pentakosta, pada saat itulah saudara mulai keselamatan bukan hanya untuk orang Israel. Tuhan berbicara bukan cuma sama orang Israel saja. Manusia juga bisa berbicara langsung ke Tuhan. Tuhan bisa bicara langsung kepada manusia yang percaya kepada Yesus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sejak saat itulah mulai jawatan-jawatan nabi ada. Rasul, sekalipun dia bukan orang Yahudi, tapi dia bisa bernubuat. Karunia Roh Kudus salah satu bernubuat itulah
jawaban nabi. Bersyafaat, bawa doa-doa, itu jawaban nabi. Saudaraku, sebagai imam, itu gak lagi orang Yahudi. Sejak roh, ini hal yang luar biasa. Kita bahkan akhirnya Injil bisa sampai ke seluruh dunia. Itu karena siapa? Peranan daripada Roh Kudus. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, ya, mengapa penting dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita akan lihat, saudara. Pertama, Roh Kudus adalah tanda bukti. Tanda bukti. Covenant. Bukti covenant kita. Ikat janji kita. Dengan siapa? Dengan Allah. Covenant. Covenant itu bicara tentang perjanjian atau ikat janji. Saudara, yang ditulis dengan apa? Darah Yesus. Saudaraku, ini Roh Kudus. Tandanya, saudara, kita semua adalah umat perjanjian. Anak perjanjian, anak Allah. Itu siapa? Roh Kudus. Coba kita buka Alkitab kita. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Takut akan apa? Takut akan maut, kematian. Ketika ada Roh Kudus, kita dipimpin roh, kita penuhi Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, kita tidak lagi menerima roh perbudakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya nih jadi anak daripada papa mama saya, itu bukan karena pilihan saya, saudaraku. Ya kan? Ya udah lahir aja gitu. Dia juga nggak milih saya untuk jadi anaknya. Saudara, dia nggak pilih saya jadi anaknya. Makanya saya disebut anak kandung dari papa dan mama saya. Saudaraku Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, ada beberapa orang, ya saudaraku Yesus Kristus, setelah dia dilahirkan, karena orang tuanya tidak bisa mengurus, lalu ada pasangan suami istri memilih dia, mengangkat dia untuk menjadi anak. Jadi ketika saudara punya anak adopsi, itu hasil daripada apa? Pilihan saudara. Kadang-kadang orang datang tuh ke panti asuhan, yang bayi-bayi waktu itu kan ada kan, silakan dong dipilih. Karena ada panti asuhan memang menyediakan untuk supaya anak-anak ini bisa diadopsi. Ya, mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kenapa saya harus ngomong ini? Ini kaitannya dengan kita sebagai anak Allah. Katakan amin, saudara. Secara natural, orang papa mama kita tidak memilih kita untuk jadi anak dia. Saudara, dia hamil, lah itulah dia harus terima ini anak ini. Mau anak ini sempurna, mau anak ini cacat, dia harus terima. Saya bisa ngerti gak di sini? Katakan amin. Tapi berjalannya waktu, saudaraku, Tuhan akhirnya pilih, kita dipilih, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bagaimana proses adopsi itu? Siapa yang lakukan? Roh Kudus. Kok saudara dan saya tahu, kita ini anak Allah. Taunya dari mana? Pertama baca Alkitab, dengar khotbah ini, saudara sudah tahu saudara anak Allah. Tapi yang paling penting adalah saudara tahu dirimu adalah anak Allah. Itu sampai kalau kita dipenuhi Roh dan Roh Kudus bilang, kamu ini Sabta anak Tuhan. Karena kamu anak Tuhan, kamu punya janji. Kamu berjanji. Makanya di sini ayat 16 kata, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Kalau saudara sudah sampai ke level ini, gak gampang buang Yesus, buang iman, gugur imannya karena gak punya duit, karena mau jabatan lebih tinggi, karena mau populer. Enggak. Ini harus sampai ke level ini. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Katakan amin, saudaraku. Waktu saya kecil,
Saya diangkat anak oleh satu keluarga yang berkecukupan. Boleh bilang konglomerat pada zamannya. Orang tua kandung saya, ya kan, tidak lagi urus saya. Tapi saya tinggal diangkat. Waktu saya diangkat saya tahu. Saya bisa nikmati semua fasilitas di rumah itu. Saudara bisa ngerti sini? Mereka pilih saya. Walaupun saya ini mungkin orang kekurangan. Dari keluarga kurang. Tapi hidup bersama dengan diangkat jadi anak. Jadi saya bisa nikmati banyak hal. Ini masa Roh Kudus bisa nyadarkan kita. Mungkin saudara rasa, aduh, jijik lihat masa lalu. Siapa nih saya? Orang berdosa, orang ini banyak salah, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi kalau saudara sampai ngerti, aku ini anak Allah. Ya. Jika kita adalah anak, di sini katakan, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan amin saudara, ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan apa? Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sekarang janji yang terbesar yang saudara dan saya akan terima karena kita adalah anak Allah, yaitu apa saudaraku? Beberapa hari saya ngomong apa? Pembebasan tubuh. Apa itu pembebasan? Penyelamatan, penebusan. Kapan itu? Waktu Yesus datang kedua kali. Tubuh kita ini diubahkan. Kalau kita udah meninggal dunia dikubur, maka kita akan bangkit dari kuburan. Kita hidup lagi pakai tubuh yang baru. Itu kebangkitan pertama. Kita lalu naik ke surga rapture. Katakan amin saudara. Untuk apa rapture di sana? Untuk menerima mahkota. Ini upah kita karena kita setia dan melayani Tuhan. Lalu kita akan masuk ke dalam satu pesta yang luar biasa di sorga. Namanya apa? Pesta kawin anak domba. Itulah janji. Katakan amin saudara. Selama kita hidup di dunia tergantung daripada pengetahuan firman kita. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran firman Tuhan yang kamu ketahui, kata Yesus. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita terus mau diperbaharui roh kita, pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, maka segala berkat yang Allah sediakan selama kita masih hidup di dunia ini, itu diberikan buat saudara. Yang percaya katakan amin saudaraku. Berkat apa? Berkat rohani, berkat jasmani, berkat sosial, dan berkat keuangan. Supaya saudara dan saya bisa menjadi apa? Menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tapi berkat yang terbesar adalah apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini janjinya. Dan siapa yang pelihara ini? Pertama adalah bahwa tandanya saudara dan saya anak Allah. Itu harus yakin tiap hari. Izinkan terus dalam doa-doa. Waktu dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu kita di dalam hadirat Tuhan. Kita harus bisa berkata begini dalam doa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Saya ini anakmu. Kalau saudara bisa panggil Bapa. Ya, di dalam Roma 8. Coba sini katakan. Roma 8. Ya, saya ingin ajak. Saya mau lihat dulu. Roma 8 saya mau buka saudara. Ini ada kata-kata yang supaya saya nggak salah ini. Ya. Kalau kita ini anak Allah, maka di sini kan oleh Roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang seperti ini penting. Makanya pada waktu saudara bisa ini Roh Kudus. Bapa, kita nyanyi coba lagu ini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur
kepadamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Kenapa penting dipenuhi Roh Kudus? Karena Roh Kudus inilah, saudara sini, yang bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita ini anak Allah. Kita bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Kerinduan hati Allah, dia dudukin diri sebagai Bapa. Dia mau dekat dengan anak-anaknya. Bapak bisa dekat dengan anaknya, anak bisa dekat dengan Bapak. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara bisa ngerti? Iblis berusaha untuk memisahkan antara Bapak dengan anak. Bapak itu artinya apa? Sumber segala sesuatu dari Bapak. Saudaraku, anak gak pernah bisa jadi anak kalau tidak ada bapaknya. Saudaraku, karena ibu hanya tempat untuk bisa mengandung dan melahirkan anak. Karena benihnya itu dari bapak sebenarnya, itu sumber. Saudaraku, nah iblis berusaha untuk menghancurkan gambaran yang benar. Gambaran yang sempurna tentang Bapak sorgawi. Lewat apa? Kita punya Bapak yang gak karu-karuan. Kita punya Bapak yang mungkin yang gak sempurna. Bapak yang menurut kita gambarannya itu jauh. Sehingga pada waktu kita mau bayangkan Bapak yang baik, kok gak dapet. Gak dapet. Aduh, beberapa bilang papaku gak di rumah. Papaku gak sayang aku. Papa tinggalkan mama. Papa gak tanggung jawab. Papa kejam dengan kami. Sehingga anak-anak ini, saudaraku, gak bisa sampai kepada Bapak. Sedangkan ini penting. Blessing itu dapat dari Allah Bapa ini. Tapi harus, dan kadang-kadang gak nyampe. Ini karena apa saudara? Karena kita punya gambaran tentang Bapak duniawi kita. Bapak jasmani kita. Makanya kita sebagai laki-laki, sebagai Bapak, ingin berusaha sebaik-baiknya tapi gak pernah bisa baik. Makanya pentingnya kita semua harus bisa minta Roh Kudus penuhi saya. Penuhi saya. Tuhan, Roh Kudus tuntun saya. Dan itu yang bisa membuat. Saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyadarkan kita tentang status, identitas kita. Bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima segala janji Allah atas hidup kita. Katakan amin. Jadi ini penting saudara. Banyak orang Kristen tuh Kristen tuh nggak nyampe kepada ini ke Bapak hubungan. Pernah gak saudara panggil waktu sendiri, waktu nyembah, Bapak? Saudara bisa rasakan sampai ada getaran kasihnya. Lalu netes air mata. Aku mengasihi Bapak, aku takut. Aku khawatir. Bapak, pulihkan aku. Kita panggil. Kita kan doanya kepada Bapak dalam nama Yesus dengan bantuan siapa? Roh Kudus. Saya ingat loh. Doanya kepada Bapak. Ya nggak apa-apa sih, banyak orang bilang Tuhan Yesus, doanya ke Tuhan Yesus gitu. Tapi yang aturannya itu kepada Bapak, kan dia sumber. Ya, semua yang memulai, kehendak itu di Bapak. Yang melaksanakan daripada Yesus dengan bantuan siapa? Roh Kudus. Saya bisa ngerti sini. Jadi Roh Kudusnya penting. Penting. Tapi kalau doa tuh doa, saudara mulai nyanyi untuk aktifkan roh yang ada di diri saudara. Siapa tuh? Roh Kudus. Saudaraku. Roh Kudus sudah mulai bergerak. Saudara akan dibawa kepada Bapa. Saudara ingat akan darah Yesus, akan kasih Yesus. Karena kita bisa datang ke Bapa yang kudus,
yang sempurna, itu karena Bapa lihat Yesus yang mau mati di salib buat kita. Katakan amin saudara, kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua penuh kelemahan. Tapi Bapa mau terima kita karena dia lihat Yesus. Makanya kita berdoa dalam nama Yesus. Ada seorang bilang, ya kan, misalnya satu teman pengerja full timer, ya kan, saya utus kepada salah satu jemaat. Dia bawa suatu, ini ada saya datang, ya kan, sebagai utusan pendeta Sabta, Pak Pendeta Sabta. Dia bawa, oh bisa masuk. Dengan nama ini, saudaraku bisa masuk. Kalau dia nggak sebut nama Pendeta Sabta, si bapak ini jemaat yang kebetulan adalah pejabat, nggak bisa terima. Ngerti gak saudaraku? Tapi saya sudah hubungin bapak ini, ya kan? Ini nanti ada pengerja mau datang. Siapa? Ini, ya, saya datang mewakili. Kita bisa datang ke Bapa, kita bisa minta kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus. Sudah jelas, ulang-ulang deh jadi ngomongnya seperti itu. Yang kedua, lihat Roh Kudus. Kenapa pentingnya Roh Kudus? Pertama adalah supaya kita ini bisa sadar, aku ini anak. Kita tahu identitas kita, status kita. Kalau anak punya hak waris untuk janji-janji. Janji apa? Pemeliharaan, perlindungan. Yang ngerti kata saudaraku, berkat, semua itu janji. Yang kedua adalah, itu adalah apa? Roh Kudus adalah meterai. Saudara meterai? Meterai itu tanda, ya kan? Tanda sah, ya, tanda sah. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 di sini katakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah menerima firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, lihat saudara, Roh Kudus. Nah, ini tadi yang saya sudah sempat bahas, ya. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya apa? Berkat keselamatan secara menyeluruh. Apa berkat keselamatan menyeluruh? Penebusan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya, saudaraku yang sepristus, kita akan lihat di sini, saudara, saya ingin bagikan ada lagi nih. Saat kita percaya sama Tuhan, pada saat itulah kita dimeteraikan dengan siapa? Roh Kudus. Artinya apa dimeteraikan? Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu diibaratkan oleh Paulus itu adalah apa? Meterai. Tahu nggak, saudara, mengapa sesuatu itu perlu meterai? Perlu meterai. Ya kalau misalnya saudara suka baca di media sosial sekarang, pokoknya segala macam kalau buat salah cukup siapkan meterai. Kenapa harus pakai meterai? Untuk pernyataan minta maaf dan gak mengulangi lagi. Itu untuk tanda sah gitu saudara. Kuat secara hukum, saudaraku. Ya, ini tandanya. Tetapi meterai di sini itu, ini bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang kepemilikan sebenarnya. Kalau gambarannya adalah begini saudaraku, kepemilikan. Coba kita buka Alkitab kita, 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu apa? Teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi meterai ini punya dua arti saudaraku. Yang pertama, di sini dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Arti pertama meterai adalah pada waktu saudara saya punya Roh Kudus,
dipenuhi Roh Kudus, itu tanda. Siapapun orang yang punya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, saudara, atau dimeteraikan oleh Roh Kudus itu tandanya bahwa kita adalah milik Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Barang apa saja yang telah dibumbui meterai, hal itu menyatakan bahwa barang itu adalah milik orang yang empunya meterai. Nah, hal ini menyatakan bahwa orang-orang yang telah dimeteraikan oleh Tuhan adalah milik Tuhan. Orang percaya adalah milik kepunyaan Allah, di mana Roh Kudus itu adalah meterainya. Saya kasih contoh gini saudara, gampangnya. Karena dulu saya pernah dipercaya untuk kelola satu perusahaan kayu. Lok, saudara, ada beli lok, karena kami beli kayu bulat. Nah, jadi kita punya yang namanya palu tok yang sudah disahkan oleh Dinas Kehutanan waktu itu. Kementerian Kehutanan, Dinas palu tok daripada perusahaan kita. Jadi palu tok ini penting saudara, harus disahkan bentuknya, namanya dan lain sebagainya. Itu secara hukum, ada badan hukumnya. Jadi kalau kami beli saudara kayu, misalnya di luar kota atau di luar provinsi, saudara, jadi nanti bagian daripada quality control kami sebut sebagai grader ini, dia pilih kayu lok mana yang kita mau ambil. Kayak beli duku gitu saudara, dipilih dukunya yang bagus-bagus gitu. Setelah sudah kayunya itu dipilih, maka mereka dibawa yang namanya palu tok. Istilah sini ada meterai perusahaan. Jadi dimeterai. Setiap kayu itu dimeterai, saudara, dimeterai. Jadi ini yang kami mau beli yang ini, tok. Semua sudah, berapa yang mau dibeli. Selesai itu saudaraku, nanti dari pihak penjual, nanti mereka akan sortir mana yang sudah ditok, dimeterai, lalu diikat atau disiapkan untuk nanti di loading. Nanti kami akan kirim lagi orang atau kirim kapal untuk ambil itu kayu. Saya bisa ada gambarnya enggak? Kenapa kok perlu Roh Kudus? Setiap orang percaya ada Roh Kudus itu meterai, di tok, ada palu tok di hati. Untuk nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, saudara, orang yang punya meterai ini, yang sudah ada tanda ini, saudara, mereka pada waktu Yesus datang, itu mereka akan terangkat. Yang tidak ada meterai atau tanda ini, saudara, yaitu Roh Kudus, hidupnya nggak dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus tidak menguasai hidup dia, tidak ada Roh Kudus dalam dia. Waktu dia datang kedua, itu bukan miliknya Allah, itu bukan milik Allah, itu disisakan. Mereka akan ikut masa aniaya besar, saudara, sengsara besar. Tapi semua yang jadi milik Allah, itu mereka akan diselamatkan. Itu namanya penebusan. Yang mengerti katakan amin saudara. Itu arti meterai. Ini Roh Kudus, kenapa kita perlu? Yang kedua, kan ada kata saudara. Ya, dalam 2 Timotius ini. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Jadi arti kata meterai yang kedua menyatakan bahwa orang percaya harus meninggalkan kejahatan. Jangan jahat. Udah Kristen gak boleh jahat. Hatinya, pikirannya jangan jahat, hatinya jangan jahat, mulutnya jangan jahat, dan jangan suka berbuat jahat. Itu tanda meterai. Kalau kita udah dimeteraikan, saudara saya harus menjalani keselamatan hari ini. Kita sudah belajar, ada keselamatan kemarin. Itu namanya justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada Yesus. Itu namanya keselamatan kemarin, masa lalu. Saudara, ada yang namanya keselamatan hari ini. Itu namanya sanctification. Itulah peran Roh Kudus. Saudara, yang dia kuduskan. Kalau yang kemarin, kalau keselamatan kemarin itu roh kita. Roh yang mati jadi roh yang hidup. Kita jadi suka akan hadirat Allah. Tapi pikirannya masih negatif. Hatinya, perasaannya, ya kan saudara, kehendaknya masih, egonya masih tinggi. Nah, setelah kita diselamatkan, ada Roh Kudus di sini. Izinkan Roh Kudus memperbarui roh kita, hati kita. Itu namanya dikuduskan, disempurnakan. Yang ngerti kata namanya saudaraku, terus disempurnakan. Ku mau sepertimu, Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan amin saudara. Nah di sini saudara, izinkan Roh Kudus ini karena sempurnakan kita. Makanya yang harus ini kita harus doa. Caranya proses pengudusan gimana? Doa. Waktu saudara dan saya berdoa seharusnya dalam hadirat, kita minta Roh Kudus, sucikan hatiku Tuhan, supaya aku punya hati yang suci. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, pure in heart. Maka dia akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan artinya melihat kebaikan Tuhan. Akan mengalami kebaikan Tuhan. Akan melihat kemurahan Tuhan. Akan melihat mujizat Tuhan. Akan melihat kuasa Tuhan. Kita doa minta hatinya suci. Kalau jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan hati ini. Untuk bisa hati suci, otomatis kita harus isi pikiran kita dengan apa? Firman. Kita sudah belajar. Saudaraku, pikiran akan mempengaruhi perasaan. Kalau pikirannya penuh firman, pikirannya positif, perasaannya positif. Yang ngerti katakan saudara, kalau saudara berpikir senang girang, perasaannya girang. Kalau pikirannya negatif, hatinya negatif. Saudaraku yang Yesus. Nah di sini perlu, ya kan saudara. Jadi Roh Kudus ini peranan Roh Kudus. Kapan Pak Sabta Roh Kudus bisa berperan? Makanya banyak nyanyi nyembah. Nyanyi. Kadang-kadang nyanyian itu kata-katanya kalau kita hayati, itu jadi doa yang naik. Yang lebih kuat. Katakan saudaraku, nyanyian itu bisa jadi doa, bisa jadi penyembahan. Nyanyian atau pujian inilah yang menyebabkan Allah bersemayam. Allah bisa intervensi. Allah bisa hadir. Allah bisa memenuhi kita lewat siapa? Roh Kudusnya. Yang ngerti katakan saudara, sinilah. Jadi Roh Kudus itu jadi meterai. Tandanya ini anak Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dua saudaraku ininya. Ada karunia Roh Kudus. Ada buah Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu menunjukkan bahwa ini orang punya karunia berkata dengan hikmat. Orang ini punya pengetahuan yang begitu dalam akan kebenaran, akan hal yang rohani. Orang ini bisa mengucapkan kata-kata nubuatan, memberikan semangat yang baru. Kita bisa lihat orang ini, oh ada meterainya. Meterai itu nggak dilihat di sini. Ya kalau orang Yahudi, ya dia ikutin Ulangan pasal 6 kali ya. Kan ditaruh tuh Alkitab ya, tanda di sini saudara. Kayak plastik apa gitu, isi firman, diikat di kepalanya, nanti di tangannya dililit-lilit itu firman. Kita Tuhan mah nggak perlu kayak gitu. Yang penting di pikiran kita nih, di dalamnya nih isinya firman Tuhan, bukan yang di depan sini saudara. Ya tangan kita ini tangan yang mau berbuat sesuatu yang baik di hati. Kan dililit juga kan yang kayak apa ini yang strip warna hitam itu. Kalau saudara nanti ke Israel sudah tahu semua. Amin, saudaraku. Nah, saya ingin bagikan saudaraku yang Yesus ya. Ini yang karya Roh Kudus. Jadi permulaan kehidupan orang Kristen, pertama-tama mereka beroleh apa? Keselamatan. Ya. Dan diakhiri dengan mereka beroleh apa? Penebusan. Permulaan kehidupan Kristen adalah beroleh keselamatan. Dan diakhiri dengan apa? Penebusan. Coba kita buka Alkitab kita Efesus 4 ayat 30. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari apa? Penyelamatan atau penebusan. Dan bahasa yang lain, hari penyelamatan. Jangan dukakan Roh Kudus. Kita, saudara dan saya, jangan dukakan Roh Kudus. Kapan saudara dan saya mendukakan Roh Kudus? Coba lihat di sini ayat 31-nya. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah. Efesus 4 ayat 30, 31, 32 di sini kan, ya kan? Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah
dalam Kristus telah mengampuni. Jangan dukakan Roh Kudus. Kapan saudara dan saya mendukakan Roh Kudus? Pada waktu kita menjadi pahit hati. Kita gerem, mudah marah, pertingkaian, fitnah. Wah ini ya sekarang tuh kayaknya yang ayat 31 ini kayaknya nih rame. Ya kan di dalam dunia maya, dalam kehidupan. Saudaraku, jangan dukakan Roh Kudus. Tapi ayat 32 nasihati kita apa saudara? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah saudaraku yang seperti itu, saya ingin bagikan lagi yang terakhir ya sebentar. Tentang ini kenapa kok penting ya Roh Kudus ya. Pertama kan dia ada menjadi satu covenant kita. Ya dengan Allah. Satu ikatan janji. Sehingga dengan Roh Kudus ya kan bersama dengan roh kita, dia bisa bersaksi bahwa kita ini anak Allah. Kita tahu ada janji Tuhan. Kalau saudara sakit, ada janji Tuhan. Kalau belum waktunya, ada janji Tuhan. Oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Itu peran Roh Kudus. Itu peran Roh Kudus karena dia saksikan kamu ini anak Allah. Kalau kita misalnya menghadapi masalah dalam keuangan, masalah dalam kehidupan kita, nanti Roh Kudus, kalau saudara intim dengan Roh Kudus, kita intim dengan Roh Kudus, dia akan ingatkan Allahmu sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Kalau ayatnya kan Allahku sanggup mencukupi, Allahnya Paulus sanggup mencukupin kebutuhan orang Filipi. Iya, yang sama Allahnya. Saudaraku, ya, Tuhan adalah gembala. Itu ada ayat-ayat yang Roh Kudus akan bukain di kita. Ya saudara, suara-suara ini akan keluar. Saudaraku, di saat kita lagi susah, banyak kan suara musuh yang ngomong, membombardir, yang membuat kita jadi khawatir, takut, stres. Tapi kalau kita aktifkan pentingnya peranan Roh Kudus, kenapa perlu dipenuhi? Karena ini, saya bisa ngerti, anak Allah tahu janji firman. Makanya kita udah belajar kemarin, tiap hari baca Alkitab, penuhi di pikiran. Nanti saat kita dalam kebutuhan, penuh Roh Kudus yang hidupkan firman yang ada di sini. Masuk ke sini, jadi iman, mujizat terjadi. Yang kedua adalah dia meterai. Meterai itu adalah tanda bukti, tanda sah bahwa kita milik Tuhan. Yang namanya milik Tuhan, saudaraku, artinya dia pasti harus mirip dengan Tuhan. Makanya terus kita dikuduskan sampai menantikan penebusan, pembebasan tubuh. Yang ketiga saudara dalam kehidupan sehari. Saudara, kalau kita intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengubah karakter kita. Roh Kudus bukan cuma karakter, kalau karakter kita berubah, ya saudara, maka hidup kita pun akan berubah. Saya kemarin itu kan ada Badan Pusat Statistik ya. Dia mengeluarkan satu hasil statistik yang menyatakan bahwa ada 10 provinsi termiskin di Indonesia. Saudaraku. Nah nanti ini kan lagi provinsi A, B, C, saya nggak sebut lah nanti nggak enak nanti. Saudaraku. Lalu tiba-tiba tuh ada di Sumatera ada satu provinsi termiskin di Sumatera, sebut namanya. Lalu ada orang itu saudara, ya, mengulas kenapa kok provinsi ini yang sumber dayanya tuh banyak. Hutannya, hasil lautnya, tambangnya, semua sebenarnya tuh wilayahnya tuh kaya. Tapi masyarakatnya miskin. Kenapa saudara? Karakter dan pola pikir. Karakter dan pola pikir. Saudaraku yang Kristus. Nah, kita banyak orang Kristen. Kenapa? Kalau kita ini harusnya bukan hanya kita mikirkan surga, tapi sebelum kita di surga, kita harus jadikan hidup kita seperti surga. Di surga tidak ada kekurangan. Tidak ada air mata. Coba kita mulai buat jadi berkat buat orang. Kita harus minta, Tuhan berkati saya supaya saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Katakan amin saudara. Nah, Roh Kudus punya peran. Dia bisa ubah karakter kita. Yang mungkin karakter itu penting untuk keberhasilan. Kalau orangnya pemarah, karakternya pemarah,
nggak bisa berhasil hidupnya. Betul nggak saudara? Mana ada orang mau bergaul sama dia, mau belanja sama dia, mau pakai dia, cepat tersinggung. Kalau punya karakternya males, gimana ada orang mau pakai, saudaraku? Nggak mau sombong. Orang sombong kan nggak mau belajar, nggak mau didengerin, nggak mau denger omong nasihat, nggak akan jalan. Nah, Roh Kudus akan mengubah karakter kita. Katakan amin, saudaraku. Karakter apa yang dimulai? Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, intinya adalah Roh Kudus. Ya kan, Yesus kan bilang, terimalah Roh Kudus. Di Yohanes pasal 20. Di Kisah Para 1, mereka tuh mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Supaya mereka jangan pergi keluar dari kota Yerusalem. Hal pertama yang Roh Kudus ubah adalah apa? Cara kita mendengar. Yang kedua, pasal kedua, apa yang diubah oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu mengubah karakter apa? Saudara, cara mereka berbicara. Ya, Alkitab katakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kalau saudara bisa memperbaiki cara mendengar, saya yakin saudara akan bisa mengalami perubahan dari cara berbicara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Kalau cara berbicara kita itu mulai berubah, penuh dengan pengetahuan firman, penuh dengan pewahyuan, penuh dengan kata-kata yang membangun, penuh dengan pengetahuan-pengetahuan hukum, segala macam. Kata-katanya bisa baik dari lisan maupun tulisan. Pasti yang namanya kekayaan, kehormatan, pangkat, jabatan, itu akan ikutin saudara. Yang ngerti kata-katanya? Itu dari kata-kata. Jadi Roh Kudus memberikan bahasa baru kepada mereka. Karena mereka membuka telinga untuk mendengar firman yang Yesus sampaikan kepada mereka. Kalau saudara bisa membuka telinga untuk dengar pesan firman Tuhan, maka Roh Kudus, dia lihat ada firman, dia akan berikan kata-kata, kata-kata hikmat. Makanya karunia Roh Kudus tuh diawali dengan 3, saudara. Coba perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 12. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia berkata-kata dengan nubuatan. Baru masuk ke karunia membuat mujizat, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membedakan roh. Saudara sudah dimulai nih. Saudara, orang tuh kalau bisa punya kata-kata yang luar biasa, berubah. Saudara tahu Musa, saudara, dia bisa jadi orang besar karena perkataannya yang luar biasa, penuh kuasa dan perkataan dan perbuatan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Aku lihat situ. Tapi orang itu jadi orang yang kecil, lalu direndahkan serendahnya juga dengan kata-kata. Kalau Roh Kudus mengubah, dia akan ubah saudara kata-kata untuk menjadi apa? Saudara dimuliakan. Kita udah dimuliakan, dibesarkan. Yang kedua, saudaraku yang Yesus Kristus, ya. Ketiga, saat saudara saya dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap siapa? Terhadap diri kita. Saudara, kita bisa lihat diri kita, saya ini berharga, mulia, dicintai. Itu Roh Kudus punya peranan. Enggak kita pernah nggak saudara pukul diri saudara sendiri? Enggak, kalau saya benar. Cara pandang yang berapa diri sendiri, dampaknya saudara bisa punya cara pandang yang benar terhadap orang lain. Dengan keadaan, Roh Kudus punya peran. Kita bisa melihat masa lalu kita dengan benar. Kita bisa melihat masa depan kita dengan benar. Kita bisa melihat hari ini. Itu peranan Roh Kudus. Kisah 3 ketika Petrus dan Yohanes, dia sedang mau masuk ke dalam bait Allah. Itu ada pengemis lumpuh, saudara. Yang menatap mereka dengan penuh pengharapan. Saudara Yesus menatap. Dia kan menatap. Lalu saudaraku, Petrus berkata, lihat sama kami. Saudaraku, dia lihat. Dia bisa peka. Dia bilang, emas perak tidak ada. Ya, karena dia tahu Roh Kudus bilang, Roh Kudus mau sembuhkan dia. Makanya bangkit dan berjalan.
orang itu bangkit menjadi sikap, jadi cara pandang benar. Saudara kuasa Yesus. Yang selanjutnya adalah kita lihat Tuhan robah dari waktu Roh Kudus penuhi para murid. Mereka yang penakut, ngomong salah terus. Petrus menjadi orang yang apa? Pemberani. Dia bicara di sidang mahkamah agama. Sampai imam-imam berkata bahwa ini orang kan tidak terpelajar. Kok bisa ngomongnya begitu cerdas dan berani? Perkataan Petrus cerdas dan berani. Kata-katanya gak bisa dibantah. Saudara, bulat utuh. Ini siapa yang punya peran Roh Kudus? Makanya saudaraku, kalau nganggur-nganggur, kenapa gak nyembah, minta Roh Kudus penuhi aku. Penuhi aku. Penuhi aku. Supaya Engkau jamah telingaku Tuhan. Supaya aku bisa dengar apa yang Engkau mau katakan. Taruh bahasamu, perkataanmu di mulutku. Biar aku bisa punya cara pandang yang benar atas diriku, orang lain, keadaan, masa laluku, masa depan, dan masa sekarang. Saya bisa ngerti, dikatakan amin. Ini penting dipenuhi Roh Kudus. Saya berdoa saudara semua dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal seorang dipenuhi Roh Kudus adalah dia berbahasa roh. Tuhan berkati. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan makan perjamuan kudus. Datang penuhiku Tuhan. Datang penuhiku. Datang urapi. Datang urapiku. Datang segarkanku. Oh Roh Kudus. Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah keterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari buka kedua tangan kita Ibu Bapa, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin.
Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.